Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, keluargaku, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, spesial hari ini kita berada di tanggal 13 Rabiul Awal 1447 Hijrah. Rabiul Awal itu bulan yang spesial terkait dengan umat Islam karena ada sisi historis yang tersambung pada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu lahirnya di bulan Rabiul Awal, hijrahnya pun tiba di Madinah di bulan Rabiul Awal, dan wafatnya pun di bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu jadi spesial karena merekam perjalanan kehidupan Nabi dari terlahir sampai wafat. Yang perjalanan ini berisi petunjuk-petunjuk kehidupan langsung yang dengan itulah kemudian diharapkan siapapun yang mengikuti dan mempraktekkan petunjuk kehidupan ini menjadi pribadi yang lebih baik, sukses dan bahagia di dalam kehidupan dunia, di alam kubur sampai akhiratnya. Karena itu Rabiul Awal bukan hanya sekedar memberikan gambaran kepada kita untuk mengingat tentang kelahiran Nabi, tapi juga sekaligus menjadi ruang kontemplasi untuk merenungkan sejauh mana capaian kehidupan kita mampu meneladani Nabi hingga detik kita berada dan berkehidupan sampai dengan saat ini. Di titik inilah hari ini kita akan mencoba membahas yang spesial. Kita coba simpan sejenak kajian rutin kita tentang fikih sholat. Hari ini karena waktunya mesti menunggu dalam durasi setahun, kita akan belajar dulu tentang 5 kriteria akan misi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi. Yang 5 inilah nanti menjadi penentu keberhasilan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau ditanya misalnya begini, apakah Anda umat Nabi Muhammad? Kita jawab iya. Nah, terus ditanya, buktinya apa? Nah, jadi mesti ada pembuktian ya. Setiap klaim itu kan ada pembuktian. Ayah sayang kepada anak. Buktinya apa? Dia memberikan perhatian, dia memberikan kasih sayang, kebutuhan yang membuat anak itu jadi baik. Ya, jadi kalau Anda hanya memberi kebutuhan anak itu belum jadi ayah yang baik. Tapi kalau memberi kebutuhan dia yang merawat anak itu sehingga tumbuh, maka inilah definisi ayah, ibu, orang tua yang baik. Ada ayat-ayat tersendiri di dalam Al-Quran menjadi parameter tingkat keberhasilan kita sesuai dengan tugas-tugas kehidupannya. Sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai suami, istri, orang tua, kakek, nenek, cucu ke bawah, dan turunan yang lainnya. Nah, 5 ini yang coba kita keluarkan dengan cepat, dan di titik itu nanti mudah-mudahan ada waktu kita untuk berdialog, insya Allah. Baik, kita mulai dengan Al-Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 129. Saya mohon izin berdiri ya, kan? Supaya ada catatan yang bisa teman-teman nanti kaji ulang. Dasar kita saat ini ada di Quran surah kedua ayat 129. Karena kita akan membahas dengan lebih spesifik, saya akan lebih fokus kepada materi yang kita kaji. Sudah? Nah, sekarang kita langsung dulu ya. Nanti tafsir penjelasannya kita gabungkan dengan ayat-ayat lain. Di paling kiri agak ke atas sedikit, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam mendapatkan peluang tugas dari Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang sempat hancur, terbawa bah atasnya di era Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di era Nabi Nuh alaihissalam itu ada banjir besar yang dalam satu keterangan juga menyapu bagian bangunan atas Ka'bah. Ya, sehingga tersisa pondasinya.
Jadi kalau sekarang ini ada rumah Quran, ya kan? Rumah itu bait, bata yabitu baitan, ya kan? Nah, ini menarik, kadang diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi membangun dengan batu bata, gitu kan? Nah, bata yabitu baitan, tempat untuk beristirahat. Bait. Oke. Ini baitnya ada bangunannya. Saya gambarkan beginilah ya, yang paling ringannya ini. Nah, di bawah ini kan ada pondasi. Mesti ada pondasi untuk mengokohkan bangunan ini. Oke. Pondasi itu kalau satu disebut qaidah namanya. Oke. Kalau banyak, tidak hanya satu, maka dijamakkan menjadi qawaid. Qawaid begini. Saya bulat ya. Ka'bah itu berapa sisi? 4 ya. Maka minimal pondasinya ada berapa? 4. Tunggal atau jamaah? Jamaah. Berarti yang digunakan kaidah atau qawaid? Qawaid kan? Berarti kita cek di sini ya. Oke. Ini kan disebut Baitullah kan? Ka'bah itu ya. Ya, rumah pertama yang menjadi penanda kiblat yang dibangunkan untuk manusia. Jadi kalau Anda akses Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat 96 sampai 97, kita temukan ayat itu, inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan sebagai kiblat untuk manusia. Sehingga ada riwayat dalam kitab Akhbar Makkah jilid yang pertama itu, ada riwayat menyebutkan Ka'bah itu dibangunkan, bukan manusia yang bangun. Ya, malaikat ditugaskan membangun Ka'bah. Sehingga berbentuk seperti ini tampilan rumah Allah, gitu kan? Baitullah. Bait. Ada ruang di dalamnya. Singkatnya, kalau seperti ini jadi bait. Ingat ya, kata ini saya bulati lagi. Di sini ada qawaid. Jadi kalau qawaid hanya pondasinya saja 4 sisi di sini. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Kalau jadi bangunan sini disebutnya apa? Bait. Sehingga Ka'bah disebut dengan Baitullah. Nah, ini majas, ketakiasan. Rumah Allah maksudnya Allah memerintahkan dibangunkan sebagai kiblat untuk manusia, ya, untuk beribadah kepada siapa? Allah. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, ini hikmahnya, Allah mengizinkan banjir bah itu, lihat catat kalimat saya, Allah mengizinkan untuk menyapu juga bagian atas Ka'bah ini, sehingga tersisa itu 4 sisi dari pondasinya saja. Tuh. Ya kan? Ini tertutup juga, tertutup. Baik, dari era Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim kan cukup jauh jaraknya, ya. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Kurang lebih ada 6 generasi ke atas, ya kan? Baik. Setiap generasi bisa panjang kan usianya. Ya, nanti semakin pendek usia, semakin mengecil postur tubuh, semakin dekat ke kiamat. Nah, tapi jangan disimpulkan lihat orang pendek besok kiamat. Tidak juga ya. Itu definisinya kita perlu perdalam. Singkatnya, di era Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau diperintahkan oleh Allah, diberikan isyarat oleh malaikat untuk menunjuk area Ka'bah ini yang dulu sempat hancur, bagian atasnya terkena bah, ditunjukkan di bagian pondasinya, diperintahkan meninggikan kembali. Bukan membangun, tapi meninggikan kembali. Bahasa Arabnya meninggikan itu rafa'a. Ya, kalau ingin dibentuk ke progresif gitu ya, akan meninggikan, naikkan lagi ya, maka menjadi yarfa'u, yarfa'. Ditinggikan, tinggikan. Oke. Ini yarfa'u. Diperintahkan untuk ditinggikan kembali. Maka diabadikan peristiwa ini di Al-Baqarah ayat 127. Jadi kalau Anda lihat 2 ayat ke atasnya, nanti kita akan temukan. Jadi ayat 127. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u. Ada ya? Kita temukan kata yarfa' pertama ya. Wa idh, dan ingatlah. Ingat itu kan mesti ada memori yang masuk sebelumnya. Ada peristiwa, baru kita ingat kan? Oke? Okay? Oh, terus saya tanya begini, Mas Bini, ingat gak kemarin kita ketemu? Tapi nggak pernah ketemu kan, gimana mau ingat? Okay? Kemarin kan kita nggak ketemu kan? Nah, apa yang mau diingat?
mesti ada peristiwa terdahulu dulu, baru kita ingat kan? Oke? Nah sekarang, bagaimana kita mengingat? Kita pun tidak pernah menyaksikan ini. Nah, maka idh itu punya 3 arti. Oke? Pelajari, pahami, ya, mengingat. Baru dengan mempelajari, memahami itu, seakan-akan ada rekaman visual dalam pikiran kita untuk mengingat peristiwa dengan pengetahuannya, walaupun tidak mengetahui kejadian saat itu berlangsungnya. Jadi kalau menemukan kata idh, ya, di antara pemaknaannya, coba pelajari, pahami, sampai mengerti. Dengan mengerti itu kita ingat. Ya, dan dengan ingat itu pesannya yang kita bawa, bukan peristiwanya hanya menjadi cerita. Jadi di Quran itu tidak ada dorongan cerita sekalipun kisah menjadi dongeng, itu nggak ada. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ya, kenapa ada kisah Nabi Yusuf begitu lengkap? Kenapa Nabi Musa begitu detil? Tapi ketika cerita Nabi Soleh cuma sedikit. Ya, ketika cerita Nabi Dzulkifli cuma sedikit, namanya aja. Kisahnya nggak detil, pesannya apa? Nah, itu ada temanya tersendiri. Nah, tarik ke sini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Dan pelajarilah, pahami sampai kau mengerti. Setelah paham, mengerti, ingat ya nanti hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini. Ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahim, ini qawa'id, ini minal bait. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat tersapu bagian bangunannya di era Nabi Nuh alaihissalam. Wa Ismail, dan Ismail. Oke, sekarang saya tanya gini, kenapa Ismailnya diakhirkan? Kan bisa kalimatnya begini, dan ketika Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ya, kan bisa begini di luar Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'id minal bait. Kenapa tiba-tiba wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail? Nah, cepat ya, waktunya terbatas. Jadi, kalau disebutkan bersamaan, itu artinya perannya setara, sama. Ya, kalau disebutkan satu terlebih dahulu, yang kedua di belakang, artinya peran utamanya yang pertama ini. Yang belakang tuh ikut-ikut bantu. Oke? Nah, jadi sebetulnya yang diperintahkan itu Nabi Ibrahim. Anaknya ini masih belia, belum balik loh waktu itu. Ya, ada menyebutkan sekitar 3-4 tahun. Tapi saking merasanya kasih ayah kepada beliau dalam perjalanan hidupnya, jadi ketika ayah dapat tugas, itu punya rasa ingin bantu. Ingin bantu. Jadi begitu anak ayahnya diperintahkan, anaknya pengen bantu, padahal masih kecil, masih belia. Sehingga dalam fikih keluarga dibawa ini sebagai pesan moral yang sangat tinggi. Bagaimana seorang anak bisa punya kasih yang dalam kepada ayah, sampai pekerjaan ayah pun dia ingin hadir membantunya. Maka pesan moralnya, berikan perhatian kepada anak, sehingga dengan perhatian itu muncul rasa dari anak untuk peduli terhadap beban yang diamanahkan pada orang tuanya. Jadi poinnya, ya, makanya Nabi Ibrahim kan viral. Kenapa disebut Ibrahim? Ada 2 makna kan? Ya, Abraham atau Abram itu punya 2 arti. Satu, ada yang mengartikan sang petualang, sang pelintas yang melintasi berbagai daerah untuk bertugas. Ada yang mengartikan dari Abun Rahim. Ibrahim Abun Rahim, bapak yang penuh kasih. Saking kasihnya, anak lahir diperintahkan untuk berdomisili di Mekah yang masih gersang, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan, untuk mengapresiasi pengorbanan ayah ini, turun surat dengan namanya langsung, Ibrahim. Kalau Anda akses di ayat 37 itu menarik tuh. Ya, ketika ditinggalkan di tempat gersang, ini baru lahir, masih merah, dengan ibundanya disimpan satu tempat dan ditinggalkan. Perintah Allah begitu. Tapi bukan ditinggal saja. Beliau di Palestina, anak di Mekah. Itu setiap pertumbuhannya, teman-teman, sesibuk apapun. Anda bayangkan, beliau Nabi, Rasul, seorang ayah, punya tugas mencari nafkah, tapi tidak melupakan perhatian pada anak. Itu masih menyeberang untuk melihat anak saya tumbuh bagaimana. Seperti apa ASI-nya. Ada masalah ASI, dapat dari mana airnya.
dengan siapa bergaulnya. Sampai kelak mau nikah pun masih diberikan arahan. Nah, rasa itu yang membuat Ismail itu punya kedalaman untuk bisa merasakan beban ayah. Tarik ke kehidupan kita nih. Ya, sehebat apa sih figur ayah sekarang? Sesibuk apa sih? Nabi bukan juga kan? Maaf ya, gitu kan? Kan belum naik status jadi Khalilullah kan, kekasih Allah gitu. Nah, sesibuk apa dan apa yang mau dicari? Kan kita nyari sesuatu di luar itu untuk ke dalam kan? Nah, di titik ini kita mesti ingat, dan ingat loh ya, jangan sampai kesibukanmu sebagai seorang ayah membuat lupa dengan pertumbuhan anakmu, sehingga anak itu nggak kenal figur ayahnya. Yang paling luar biasa berbahayanya, jangankan merasakan beban, kenal pun tidak gitu. Ya, lebih kenal tetangganya, temannya dibandingkan ayahnya, figurnya hilang. Dan ketika fase ia sudah tumbuh ke fase butuh teman di luar lingkup ayahnya, hilanglah kesempatan mendapatkan rasa kasih itu. Itu poinnya. Jadi kalau ada anak merasakan sesuatu yang berbeda, dia tidak merasakan pekerjaan ayah, jangan dimarahi dulu. Tapi balik dulu ke dalam diri kita, renungkan dulu. Mungkin ada bagian dari kehidupan kita sebagai seorang ayah yang belum sampai perhatiannya pada anak. Itulah rahasianya kenapa di Al-Quran jarang ditampilkan sosok perempuan dalam masalah ini. Selalu laki-laki. Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya, Yakub dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian ada tokoh-tokoh lain, ya seperti Ibrahim. Kenapa? Karena ibu itu sudah otomatis ada di dalam rumah dan pasti punya kedekatan dengan anak. Sehingga yang disentuh ayahnya. Kenapa? Karena tugasnya banyak di luar. Tapi filosofinya dibangun oleh Quran. Jangan sampai kesibukanmu di luar melupakan juga tanggung jawab pokokmu yang ada di dalam. Kan nyari harta buat ke dalam. Jangan sampai hartanya dapat tapi yang di dalam tidak terawat. Itu poinnya. Bisa dipahami ya? Nah, tapi yang lebih berbahaya, yang ibu yang nggak dikenal anak. Ini lebih repot tuh. Ya? Oke, balik ke sini. Nah, ini jadi ketika beliau diminta untuk meninggikan bangunan, beliau sudah pondasi, beliau meletakkan kakinya. Pijakan pertamanya untuk bisa meninggikan itu lagi disebut makom namanya. Pijakan pertama untuk mengerjakan sesuatu yang terhormat. Ya, dan itu nanti menjadi jejak kehidupan. Makanya orang-orang baik kalau meninggal itu diarahkan dulu namanya makamnya. Di mana makom syekh ini? Jarang disebut kuburan. Di mana makom kiai ini? Ya, karena ada jejak kebaikan dari perjalanan orang soleh ini saat hidup. Jelas ya? Maka ketika dipijakkan itu sampai sekarang diabadikan menjadi makom Ibrahim namanya. Ya. Tidak ada hal-hal mistis di dalamnya dan seterusnya, tidak. Ini menunjukkan jejak yang harus dipelajari. Justru dengan jejak itu diteladani dalam kehidupan. Jejak pertamanya. Nah, poinnya adalah ketika beliau di sini sedang berpijak, ingin menyusun batu-batu kembali, datanglah anaknya dari sisi sini. Membawa batu. Dia pengen ikut nyusun. Oke? Nah, sehingga area ini sampai sekarang disebut Hijr Ismail. Ini. Ukurannya sebetulnya segini tuh. Segini sampai sini. Cuma nanti terjadi satu musibah di zaman Nabi, ada yang menyebutkan kebakaran. Ini kemudian terkena, direnovasi. Ya, tapi menarik nih. Harta orang-orang kaya saat nyumbang itu nggak cukup untuk memperbaiki Ka'bah seutuhnya sampai segini, sehingga tersisa bagian ini. Ketika ditanya kenapa nggak cukup, komen mereka, ini harta kami yang paling halal. Oke, bayang? Wah, jadi yang bermasalah, yang kaya-kaya, gitu kan, di waktu itu mengeluarkan ternyata saking banyaknya harta, tapi kalau sedekah itu keluarnya yang sedikit. Ya, ditanya kenapa? Karena ini yang paling halal. Makanya ada ungkapan kekinian, kalau ada orang kaya, ya kan, tapi sedekahnya sedikit, nah itu yang halal gitu. Ini sanadnya katanya. Oke, ini kembali ke sini ya. Tapi akhirnya bukan berarti nggak bisa punya kemampuan kan untuk diselesaikan. Hikmahnya apa? Hikmahnya jika ada orang yang menginginkan sholat di dalam area Ka'bah dan terbatas karena hukum dunia di dalamnya, dia bisa mendapatkan kesempatan sholat di area sini. Itulah barakahnya Nabi Ismail. Sini. Jelas? Kan hukum dunia berlaku ya. Pemimpin aja yang masuk ke dalam pakai tangga khusus kan. Maka Allah buka. Di rumah Allah semua punya kesempatan yang sama. Maka orang yang sholat di area ini sama dengan sholat di dalam masuk areanya. Singkatnya, ditinggikan ini, selesai kemudian jadi kembali. Maka berdoalah di samping Ka'bah itu.
Doanya ada 3. Ayat 127, 128, kemudian 129. Doa ini bisa teman-teman gunakan kalau misal lagi bangun rumah jadi. Bangun rumah, menempati rumah baru. Boleh berdoa ini, pakai doa ini. Sampai 128. 128. Dah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amal kami dalam membangun sampai jadi ini. Aku yakin hanya Engkau yang Maha mendengar dan menerima doa yang aku sampaikan ini. Jadi kalau bangun sesuatu yang baik, apapun itu jadi bentuk bangunan doa, ya Allah, mohon terima ini sebagai niat hamba untuk beribadah di tempat ini. Lalu yang 128-nya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Ini ada makna jauhnya yang sangat dalam sekali. Tadi kan saya bicara tafsir dan takwil, ini ilmunya nggak mudah. Kalau tafsir itu melihat yang tampak, takwil itu yang terdalam. Yukhrijul hayya minal mayyit, menghidupkan dari yang mati jadi hidup. Tafsir, telur jadi ayam. Tidak ada apa-apa, berproses, tiba-tiba jadi ayam. Ya, itu tafsir namanya. Tapi kalau kita katakan yang belum ada iman, hidup dengan imannya, itu takwil namanya. Setelah rumahnya jadi, diisi, kita berdoa, ya Allah, mohon jadikan setiap penghuni rumah ini, aku, keluargaku, menjadikan rumah ini sebagai tempat yang membuat kami menjadi hamba yang baik. Dan kalau kami salah, bimbing setiap anggota di rumah ini untuk memperbaiki diri dengan bertobat kepadamu sehingga kembali jadi baik. Dan mohon tunjukkan kami upaya menjadi orang baik dari tempat yang rumah telah selesai kami bangun ini. Itu diantara doa yang bisa teman-teman kemudian terapkan dalam kehidupan kekinian. Nah, pokoknya saya langsung ke ayat 129. Perhatikan baik-baik. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika 1 wa yu'allimuhumul kitaba 2 wal hikmah 3 wa yuzakkihim 4 innaka antal azizul hakim. Ada? Oke. Saya dulu pernah titipkan Mas Dimas ya paket untuk buku Quran itu ya, ada, nanti dibagi aja supaya nanti pas kajian bisa buka sambil lihat ya. Nanti ditandain. Kalau ditandain nanti saya tugasin menghafal pertemuan berikutnya. Nah, pasportnya masuk sini, tes dulu tuh. Oke. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon Engkau berkenan mengutus rasul terbaik itu. Jadi begini, nama Nabi Muhammad itu sudah viral di semua rasul yang pernah bertugas di bumi. Akan datang rasul terakhir paling hebat, paling mulia, mencakup semua mukjizat nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Dan akan menjadi rasul sampai akhir zaman. Rasul terbaik. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa, ya Allah, karena ini rasul terbaik, rasul paling istimewa, maka kami mohon lahirkan ia di tempat yang istimewa ini. Di lahirnya pun di tempat yang istimewa, di samping Ka'bah. Dan tidak ada yang lahir di samping Ka'bah, di dekat area Ka'bah, di lingkungan orang hidup dekat Ka'bah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau teman-teman umrah atau haji ya, kalau di sini ada area Green Zamzam itu, sini ada Safwa, ada area kecil ke belakang sini, masuk ke sini, kemudian ke Aziziyah, jalan. Ini ada Bukit Jabal Base, ini atasnya Istana Raja, ini sumber. Dari sini bisa belok, dari sini ke arah kanan, lurus sini, ya sampai ujung. Kemudian di sini ada gate 26, 27-nya gate Nabi. Di sini gate Ali, ini Babus Salam. Babus Salam tuh pintunya begitu keluar, ini rumah kediamannya sahabat Abbas. Di sini antara ini dengan ini ada satu tiang lampu tinggi sendiri. Di sini ada jembatan cirinya sampai ke sini naik ke gate ini. Nah, ini tiang lampu ini yang paling tinggi, ini rumahnya Abu Jahal dulu. Ya, sini. Kita tarik dari sini garis lurus ke sini, kurang lebih ada 150 meter. Di atasnya ada satu bukit, bukitnya cerah. Sini ada bangunan warna krem. Ini ada toran air di sini satu lagi warna biru. Ini siapa? Ini ada kipas angin 35 dari sini ke sini. Saya udah hitung. Kalau 36 berarti nambah satu, ada yang baru tuh.
Oke, nah sini ini ada perbaikan, di sini ada toiletmu. Ini ada sofa, di sini marwah. Nah, ini rumah Nabi dulu. Nabi lahir di sini. Ya, kalau ditarik garis lurus dari Hajar Aswad, tarik ketemunya ke sini nih, ke Babu Salam. Makanya kalau nanti sunnahnya kalau sudah selesai renovasi, kalau dari sini tembusnya langsung ke sofa, langsung ke sini Hajar Aswad. Jadi nggak muter-muter. Oke? Nah, dulu saya pernah ambil foto dengan kakak, tuh kakak yang foto ya. Ini menarik, tapi ini bukan riwayat ya, dan bukan utak-atik juga, fenomena saja. Dia begitu matahari terbit dari sini, jadi pantulan sinarnya tuh tegak lurus dari rumah Nabi langsung ke Babu Salam ke sini, langsung ke Hajar Aswad. Garis ya tafsirnya bebas saja, orang bisa menafsirkan apapun, tapi ini cukup menarik. Singkatnya lahirnya di sini, dan nggak ada Nabi Rasul yang lahir di dekat area ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini poinnya. Nah, ketika terlahir ini, yang menarik adalah, ya Allah, mohon nanti saat terlahir anugerahkan kepada Rasul istimewa ini 4 keutamaan. 1, yatslu alaihim ayatika, mengajarkan, membacakan pada umatnya ayat-ayatmu. Ayat. Itu di sini saja ya. Beliau dapat ayat. 2, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kandungan ayat ini, dan yang diajarkan itu bisa dibukukan, dikodifikasikan. Ya, jadi mengajarkan panduan hidup, ajarkan panduan yang terkodifikasi, terbukukan. 3, wal hikmah, mengajarkan hikmah dari ajaran ini. Apa maknanya, apa esensinya? Yang keempat, wa yuzakkihim, menyucikan, membersihkan hati umatnya. Bersih hati. Ya, jadi saat sekarang masih jagalah hati, dulu sudah bersih hati. Oke? Innaka antal azizul hakim. Aku berkeyakinan kuat bahwa hanya Engkau yang perkasa mewujudkan itu dan maha bijak untuk memilih siapa nabi yang terbaik itu. Oke. Paham sampai di sini? Sampai sini? Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Doa itu kemudian terkabul. Terkabulnya kurang lebih, walaupun ada perbedaan riwayat, 29 sampai 30 generasi setelah itu. Satu generasinya itu bisa ada yang 1000 tahun gitu. Ya, bisa ada yang ratusan tahun. Itu 30 generasi. Setelah itu terkabul. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diurut Muhammad sallallahu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nidar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Coba ulangi. 30. Baru dijawab. Ya? Nabi loh, bayangkan loh ya. Nabi Ibrahim kan kekasih Allah tuh. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, kekasih Allah, dekat sama Allah, luar biasa solehnya. Nabi Ismail demikian, sangat disayangi Allah, disebut gulamun halim. 2 orang Nabi Rasul tersayang berdoa, dijawabnya 30 generasi setelahnya. Ya, kita bukan Nabi, bukan Rasul, belum punya status itu, doa pengen nuntut dijawab sekarang gitu. Nah, maka Allah tahu yang terbaik, kapan waktu yang pas menjawab doa kita sesuai dengan kemampuan kita untuk menerima jawaban doa itu. Itu poinnya. Maka ketika lahir Nabi Rasul itu dijawab oleh Allah, jawabannya turun di Quran surah kedua, surah yang sama. Ayatnya 151, paling kanan. Agak sedikit ke bawah, ke tengah dikit ya. Quran surah 2 ayat 151. Anda bisa compare, bisa bandingkan dengan ayat 129. Yang berdoa, gini lihat, perhatikan gaya bahasa antara berdoa dengan menjawab doa. Berdoanya, Rabbana waba'ath fihim rasulan minhum. Dijawab oleh Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana dulu pernah berdoa orang tuamu, ya kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, aku kabulkan doa itu dengan menetapkan seorang Rasul terhebat, terbaik, istimewa dari komunitas orang yang berkehidupan dekat Ka'bah.
Doanya dikabulkan. Jadi ini prinsip untuk menunjukkan tidak ada doa yang tidak terkabul sepanjang itu baik. Ya, tidak ada doa yang tidak terkabul sepanjang itu baik. Itu ada di Quran surah kedua ayat 186, itu aturannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi kalau hambaku berdoa itu pasti aku kabulkan. Pasti. Ya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Untuk mempercepat terkabulnya itu, cepat juga tunaikan seruan-seruan Allah. Doa itu kan kita menyeru Allah. Allah menggunakan hukum logika dulu supaya kita paham. Kalau kamu ingin cepat dijawab seruanmu, jawab cepat juga seruanku pakai iman. Ini diminta sholat siap-siap lambat, tapi kalau minta sama Allah pengen cepat. Kan tidak ada keadilan di situ, sedangkan Allah Maha Adil. Nah, cuma harus belajar fikih doa. Cara Allah menjawab doa itu ada 3 caranya. Diberi langsung sesuai permintaan. Sepanjang dia butuh itu dan baik itu bagi kehidupan dunia akhiratnya. Ya Allah minta sepeda, dikasih sepeda. Langsung gitu. Ya? 2, Allah berikan penundaan waktu sampai ia punya kemampuan menggunakannya secara benar. Oke, kita gunakan hukum logika sebentar. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen minta dibelikan motor. Oke? Tapi Anda punya kemampuan untuk membelikan itu. Dibelikan nggak? Tidak kan? Nanti deh ya. Setelah nanti sudah bisa pakai itu, baru ayah berikan. Sekarang pakai yang ini dulu. Motor-motoran. Ya kan? Setelah dia sanggup, baru diberi kan? Nah, sama Allah memberikan pada kita. Allah kan Maha tahu tentang kita. Ini dilihat nih, ini kalau diberi sekarang, justru jadi madharat. Nggak baik. Maka dikasih jeda untuk mematangkan diri dulu. Itu pun dibimbing sama Allah. Dan kadang-kadang manusia itu unik, ketika diberi itu nggak sadar kalau itu permohonannya yang dulu. Gitu. Ya? Sehingga syukurnya agak telat gitu. Nah, yang ketiga, perhatikan kalimat ini ya. Allah mengganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Nah, bikin status tuh. Allah mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Anak sakit, minta ke ayah. Ayah pengen jeruk. Terus kata dokter, dicek nih jeruk gak bagus, yang cocok nih apel katanya. Ya kan? Diberikan apel, dia nangis dulu kan, gak mau, pengennya jeruk kan. Terus Anda bilang gak apa-apa, nah ini apel rasa jeruk kan. Saya kasih tahu. Ya, dipaksa dulu kan, itu yang terbaik untuk dia. Kadang kita minta sesuatu, dikasihnya lain. Sebetulnya itu jawaban doa juga. Cuma nanti goalnya ternyata sama, ini loh yang saya cari sebetulnya. Cuma caranya berbeda. Ya Allah minta motor, dikasihnya mobil gitu. Ah, gitu kan nerimanya enak ya. Kalau sebaliknya kan beda. Gitu. Nah, ini balik sih. Nanti itu ada bab itu. Jadi saya biasanya kalau kasih materi biasanya di kumpulan teman-teman pebisnis apa itu. Nah itu fikih rezeki dahulukan tuh ya sebelum mencarinya. Sebab kalau orang tidak tahu fikih rezekinya, ya kemudian dipaksakan mencari dulu, biasanya rasanya itu kurang dalam dan kekecewaan itu seringkali muncul dalam ikhtiar. Balik sini. Maka dikabulkanlah kemudian ini dengan bahasa yang indah. 1. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. Dikonfirmasi. Dijawab. Aku beri tugas untuk menyampaikan ayat. Dapat ayat-ayat. Karena itu semua yang diterima Nabi Muhammad SAW disebutnya ayat. Nabi Muhammad dapat Al-Quran. Ada surat pertama namanya surat apa? Al-Fatihah. Berapa ayat? 7. Al-Baqarah berapa ayat? Selalu ayat kan? Ayat, ayat, ayat. Pertanyaannya, apa itu ayat? Tanda. Apa itu tanda? Ayat. Oke. Tanda itu ada 3. Ya, 1. Alamat. Alamat dari bahasa. Ya, alamat dari bahasa apa? Arab. Alamat itu tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamatnya rumah Quran Musawarah. Di bla 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 ini diakses cepat sampai ke tujuan. Tidak tahu, putar-putar dulu. Itu alamat. Kedua, ada namanya wasmun. Ya, wasmun bisa dihilangkan wawunya, disimpan ke belakang jadi samatun atau diganti taknya jadi alif di depannya, ismun.
Nah, diterjemahkan dengan nama. Kenapa nama disebut dengan ismun? Menjadi tanda. Dia menjadi tanda yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Mas Dimas, ini yang nengok. Mas Dude, itu yang nengok. Ya kan? Untuk membedakan dua ini, bagaimana bisa membedakan kedua ini entitasnya? Maka diberikan nama di dalamnya. Jika dipanggil A, membedakan dengan yang lain. Tapi di dalam itu pun indahnya Islam, itu masih memberikan pedoman. Berikan nama yang baik, supaya kehormatannya terjaga. Anda boleh tunjukkan ya, di dunia ini, mana ada tuntunan, bahkan keagamaan, yang mengatur detil sampai ke nama. Islam tuh sampai begitunya. Kayak di Islam itu, Nabi pernah memberikan gambaran, mengarahkan beberapa sahabat, mengganti nama-namanya, yang kurang layak untuk maslahatnya. Ya. Makanya cek namanya ya. Nah, nama itu bagian dari doa dan menentukan bagian dari jalan kehidupan. Ya, makanya kalau beri nama, cari nama-nama yang terbaik. Sehingga di dunia bagus, di akhirat dipanggilnya itu menyenangkan. Saat dipanggil di hari kiamat, kan? Nah, makanya jangan jadi candaan ya. Jangan jadi Nah, cari yang terbaik. Hati, ya. Ada 9 nama yang kalau ketemu itu langsung ganti. Nah, 9 nama setan tuh ada 9 nama. Di Tanah Kusir bulan depan kita bahas materi namanya fikih setan. Belum pernah dibahas kan ya? Iya kan, kalau tahu jalan yang baik aja nggak pernah dengar tahu dan tahu kerikil lubangnya bisa terpleset tuh. Nah, balik sini. Satu ayat. Ayat itu yang ketiga adalah tanda yang menjadikan seorang hamba lebih dekat dengan Tuhan. Ayat. Maknanya cuma satu, tanda yang menjadikan seorang hamba merasa lebih dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Itu ayat. Makanya kenapa teman-teman setiap baca Quran itu merasa lebih dekat dengan Allah, sensasinya beda. Anda dengan dengar Quran saja sudah merasa terkoneksi, lain rasanya. Minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Insan beriman itu bisa mengecek keadaan imannya, salah satu parameternya dengan mendengar sebutan Allah. Jika diperdengarkan, ada konfirmasi di hatinya, ada getaran. Getaran ini beda. Ada getaran kasih, getaran khawatir, ini getaran iman beda. Makanya setiap hari disebutkan 5 kali nama Allah. Diperdengarkan di telinga. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ada rasa kan? Ya? Nah itu getaran iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu ayat. Dan jika dibacakan padanya ayat-ayat Allah, zadathum imana, ya, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan semakin terbangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau diganti atau mic-nya tetap ganti? Sepeda. Oke, baik. Cek. Sudah cek, haram hukumnya, cek. Sekarang kita ngaji agak dalam dulu ya, agak dalam. 6.236 ayat, itu isi Al-Quran. Tahan dulu ya, pelan-pelan. Karena dia punya fungsi ayat, otomatis segala yang ada di Quran itu membuat kita menjadi semakin lebih dekat dengan Allah. Satu. Pelan-pelan ya. Yang kedua, Quran itu isinya bukan sekedar bacaan. Tapi di dalamnya ada petunjuk kehidupan. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Suka ringkas, kalau saya suka ringkas, saya sebut bahasanya kurikulum hidup, pedoman hidup. Yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Falah, bahasa Arabnya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Oke.
Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, di antara mukjizat Al-Quran, ia bukan menjadi kitab bacaan semata, bukan. Tapi isinya kurikulum hidup. Jadi semua perjalanan hidup kita, dari lahir sampai dengan wafat, itu kalau ingin bahagia, ingin sukses, Anda tinggal keluarkan ayat-ayat itu, praktekkan ayatnya dalam hidup, itulah yang mengantarkan kita pada kesuksesan sejati dan kebahagiaannya. Ya, karena itu kenapa Nabi Muhammad ditugaskan di titik paling rendah dalam kehidupan manusia, disebut jahiliyah, untuk memberikan bukti keistimewaan Al-Quran. Kenapa nggak diutus di Romawi yang sudah maju, di Persia yang sudah maju? Kan dua kekuatan besar kan? Supaya tidak ada klaim gini, oh pantas maju. Diutusnya di tempat yang sudah maju kok, sudah modern, sudah baik. Maka ditempatkan di titik terendah, di lingkungan jahiliyah, untuk menunjukkan kedahsyatan Al-Quran ketika dipraktekkan. Ini poinnya. Jadi, saya ingin membangun kesadaran dulu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Al-Quran itu posisikan sebagai kurikulum hidup. Bahasa Arabnya hudan namanya. Apa namanya? Hudan, ini. Ada di Quran surah 2 ayat 185 tuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin nas. Sebagai kurikulum hidup untuk kehidupan manusia. Jadi semua persoalan kehidupan kita di sini ada solusinya. Kalau benar, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hidup itu selalu dekat dengan kesuksesan dan selalu lekat dengan kebahagiaan. Dua poin ini. Nah, jadi membaca itu gerbang pembukanya saja. Intinya tilawah, karena bahasa risalahnya begini. Coba lihat lagi ayatnya. Yatslu 'alaihim, kan bukan yaqra'una 'alaihim. Bukan yaqra'u alaihim, tapi yatlu alaihim. Beda qiraah dengan tilawah. Qiraah, iqra, itu membaca makna asalnya tanpa menuntut memahami. Dulu pernah ada buku iqra kan? Iqra ya? Kan di situ diajarkan kita cara baca kan? Tapi nggak diajarkan untuk memahami, ini mah apa maksudnya? Enggak kan? Cuma ada harokat, fathah, kasrah, dhammah, sukun kan? Fatah, itu kan? Fatah, fa, sin, kasosi, si, ha, suku, ha, maskun disukunkan, gitu kan? Apa sih? Kan tuh, itu aja kan? Ya sama, membaca begitu. Bahasa Indonesia juga begitu. Dulu waktu saya kecil kan ada pelajaran bahasa Indonesia itu, membaca, ini Budi, ini Ibu Budi, ini Ayah Budi, ini kawan Budi. Tapi sampai sekarang kita kan nggak pernah tahu Ibu Budi itu siapa. Tinggal di mana dia, itu kan? Keluarga mana? Kan nggak kan? Hanya untuk bisa baca ya. Tapi setelah baca, instrumen itu digunakan untuk memahami makna. Kita bisa gunakan baca koran, baca berita, mengakses informasi. Nah, Quran begitu. Cara kita memahami, mengakses disebut dengan tilawah. Nah, pelan-pelan ya. Jadi singkatnya begini. Di setiap aktivitas kehidupan, di bidang apapun, kalau ingin sukses, ingin bahagia yang sejati, ini ada kurikulum kehidupan yang Allah langsung berikan sebagai tanda kasihnya bagi kita, yaitu Al-Quran. Satu itu dulu. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah, dari setiap ragam kesuksesan yang telah diraih dengan petunjuk ini, berapa yang sudah mendekatkan diri kita pada Allah? Itu. Nah, ini ciri umat Nabi di sini. Ciri dasarnya berinteraksi dengan Quran, ciri keduanya menggunakan Quran sebagai panduan kehidupan, ciri ketiganya dijadikanlah hasil dari panduan itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Tiga ini. Nah, sekarang tolong muhasabah, koreksi, sampai kita berkehidupan dengan usia saat ini, dari bagian pertama saja berapa yang sudah kita tampilkan. Satu, interaksi dengan Al-Quran. Hari ini udah ngaji belum? Kemarin ngaji enggak? Dan Quran ini akan menentukan dunia dan akhirat kita. Orang pertama masuk surga, yang diminta itu konfirmasi Qurannya. Iqra waqar. Silahkan baca bacaan Quran yang biasa engkau baca saat di dunia. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika fil jannah. Akhir bacaanmu itulah akhir tempatmu di surga. Tuh, kita dipaksa untuk mendapatkan kebaikan dari Quran ini, diminta untuk baca. Dikonfirmasikan. Satu dulu tuh. Coba dicek ya. Sayang nggak sama Nabi kita? Sayang ya?
Saya tanya gini, kalau ada orang yang paling kita sayangi, terus kirim surat sama kita, mau dibaca nggak? Sekali atau 2 kali? Berkali-kali. Semakin rindu atau semakin, sekali aja baca suratnya gitu? Rindu kan? Bahkan nunggu lagi kan? Nah katanya sayang sama Nabi. Cinta sama Nabi. Itu kan? Nabi kirim surat pada kita yang dititipkan oleh Allah. Allah titipkan lewat Nabi Muhammad untuk disampaikan. Kita dapat sekarang suratnya. Nah, pembuktian kasih sayang itu berapa banyak kita buktikan untuk membaca surat-surat itu dalam kehidupan kita. Ada poin dulu. Nah, jadi identitas Nabi Muhammad itu ya sebagai seorang rasul, seorang nabi diberikan sifat melekat kepadanya sekaligus menunjukkan identitas umatnya. Jadi bisa diketahui ini umat Nabi Muhammad salah satu cirinya dengan adanya interaksi umat ini dengan Al-Qur'an. Ini. Oke. Kalau ada yang mewariskan warisan istimewa, penting, nilainya berharga, pengen nggak dapat? Nah, bukan cuma pengen, kadang ada yang rebutan kan? Gitu ya? Baik. Nabi mewariskan Al-Quran dalam kehidupan. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku wariskan 2 pusaka. Kalau engkau jaga 2 itu, nggak akan pernah susah hidupmu. Warisan pertamanya kitabullah, Al-Quran. Nggak akan susah hidupnya. Nah, ini adik-adik nih yang belajar, yang betul belajarnya. Kalau benar Qurannya itu hadir dalam jiwa, ini jaminan Nabi, nggak akan susah hidupnya. Semua ahli Quran tuh nggak ada yang susah. Apapun profesinya. Nggak ada istilahnya minta-minta di dunia itu, nggak ada. Quran sudah hadir dalam dirinya kok. Ini poinnya, 1 nih. Ya, jadi ini ciri umat Nabi yang pertama. Yang kedua, mohon izin ya teman-teman, ada keinginan mengeluarkan pedoman Quran supaya dibawa dalam hidup. Dan indahnya, semua aktivitas kita ada di sini nih. Tinggal keluarkan ayatnya. Misal nih, teman-teman nih apa aktivitasnya nih? Jangan aktivitas dulu ya, identitasnya dulu nih. Sebagai anak, apa ayat-ayat yang terkait dengan anak nih? Keluarkan. Dari mulai merawatnya, mendidiknya, mengarahkannya, karakter anak itu dibentuk luar biasa. Di Quran itu dijelaskan tahapan-tahapannya. Dari pertumbuhan dalam rahim, begitu melahirkan apa yang cocok, saat tumbuh bagaimana. Itu ayatnya ada semua. Nah, kadang-kadang begini ya, mohon maaf pada para ibu ya. Kadang ibu berharap anaknya menjadi soleh, tapi panduan soleh itu nggak diikutin. Atau nggak diakses gitu. Saya pengen anak saya jadi anak yang soleh. Bagaimana mengeluarkan anak itu, panduannya menjadi soleh, nah petunjuknya sudah Allah sampaikan di Quran. Soleh itu kan menggabungkan 4 kan? Sehat fisiknya namanya thayyib, sehat sifatnya namanya khair, sehat perilakunya namanya ma'ruf, dan dikerjakan karena Allah, dekat dengan Allah namanya ihsan. Kalau digabungkan 4 ini, thayyib, khair, ma'ruf, ya, itu ihsan, 4 digabungkan namanya soleh. Makanya semua orang tua kalau berharap ingin anaknya jadi soleh, itu ada di Quran surat 7 ayat 189. Ya, da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Sejak mulai mengandung sudah berdoa sama Allah pengen anak yang soleh. Nah itu ya, itu contoh. Sekarang jadi suami, jadi istri, pernah nggak dikeluarkan ayat tentang suami, ayat tentang istri, ayat tentang ayah dan ibu? Kenapa di Quran ada panggilan bunai? Selalu tuh, kalau sudah dipanggil bunai, pasti anaknya manggil ayahnya abati. Selalu begitu. Tentang pekerjaan, yang berbisnis, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis di Quran? Yang di birokrasi, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat birokratis dalam Quran? Kalau mau simple, keluarkan petunjuknya. Susah kan? Dari aksesnya itu, keluarkan sekarang petunjuknya yang sudah disusun oleh para ulama. Ada namanya kitab Jami'. Bukan masjid Jami'. Imam Al-Bukhari mengeluarkan tema-tema Quran dan disusun menjadi 97 tema. Ya, lalu diberikan judul tema A, tema B, di bawahnya subtema, ayat Qurannya apa, hadisnya apa di bawahnya. Kalau perlu penjelasan diberikan komentar singkat. Maka beliau beri nama Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, coba ulangi, Pak. Karena panjang sering kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Itu kitab Jami'. Ini adalah kumpulan tema yang aku akses.
dari hadis-hadis Nabi yang sahih, aku cari sanad validasi kesahihannya, dan aku temukan aktivitas keseharian Nabi yang mampu aku akses berdasarkan keterangan-keterangan dari ayat Quran, hadisnya, lalu praktek kehidupannya. Yang belajar misalnya ada Kitabul Ilmi, topik tentang ilmu, dari mulai cara menghafal, cara belajar, waktunya kapan, ada di topik ketiga. Yang bertanya tentang iman, kenapa iman saya naik turun? Kalau sedang naik semangat, kalau turun malas. Ada Kitabul Iman, topik kedua. Yang di pemerintahan tuh Mas Primus ada di Sahih Muslim, Kitabul Imarah tuh. Ada beberapa hadis di dalamnya. Kan? Yang di bisnis tuh, Mas Ipo dan kawan-kawan ada Kitabul Buyu', ya kitab tentang bisnis. Dan nggak ada orang pakai kurikulum ini, bisnisnya kembali modal tuh nggak ada. Nggak ada balik modal, selalu balik untung. Selalu balik untung. Menarik gitu. Ya, dan semua aspek yang di keluarga, ya teman-teman tuh, bagaimana hubungan di keluarga, diajarin dari mulai persoalan di dalam karakter suami kalau punya masalah begini dengan ibu mertua, ayah mertua, mungkin dengan ipar, macam-macam ada semua turunannya. Itu menarik tuh. Nah inilah yang disebut ayat. Nah puncaknya ketika kita mengerjakan aktivitas itu, sejauh mana aktivitas ini membangun kedekatan kita dengan Allah ini. Jadi ibu merawat anak. Allah sudah berikan anugerahnya, dipakai merawat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana perawatan itu membuat anak ini lebih dekat dengan Allah? Kenal Allah enggak? Disekolahkan di mana? Di tempat yang dia mengenal Allah atau tidak? Nah, jangan-jangan sudah Allah beri dan anugerahkan, ya, tapi petunjuknya nggak digunakan, sehingga anak itu alih-alih menjadi syafaat saat dia hari kiamat, kan jadi syafaat anak itu salah satunya dengan izin Allah. Karena hafalan Qur'annya, karena sholatnya, itu dicari nanti. Salah satunya jejak orang tua yang pernah meminta anaknya sholat. Kalau dulu mungkin pernah dijewer waktu kecil ya, sekarang mungkin ditepuk. Itu jejaknya dicari itu, sampai ke situ ya. Pernahkah ada upaya orang tua untuk mengarahkan anaknya dekat dengan Allah? Jejaknya dicari sampai ditemukan. Jadi syafaat ke orang tuanya. Ya, jadi kayak menghafal Quran dan sebagainya itu nggak main-main. Ya, ini ayat. Puncaknya adalah semua kegiatan kita membuat diri kita lebih dekat dengan Allah. Itu poin tertingginya. Kalau cuma capaian kesuksesan ya yang belum beriman juga bisa. Kalau sukses berbisnis sampai kaya, jangankan kita yang belum punya iman kaya juga. Kalau kedudukan yang lain punya kedudukan juga. Nah pembedanya apa? Pembeda imannya. Kedudukan itu membuat diri kita semakin dekat dengan Allah. Kekayaan itu membuat kita paham cara menggunakannya berdasarkan petunjuk Allah. Itulah ayat. Nah fungsi Nabi menjelaskan itu. Jelaskan ini dalam kehidupannya. Maka muncul yang kedua. Ya, wa yu'allimuhumul kitab, yang doa ini. Ajaran panduan. Sudah? Oke, tapi ditempatkan oleh Al-Quran pada tempat ketiga. Yang keduanya, ini, yang 4 dinaikkan kedua. Lihat jawaban ayat 151 ya, teman. Fokus. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Fokus ini ya. Permintaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu urutan nomor 4, wa yuzakkikum. Tapi ketika dijawab oleh Allah, diurutkan jadi nomor 2. Ada? Membimbing umatnya supaya hatinya bersih. Makanya dari situ kita mendapatkan pelajaran tazkiyatun nafs. Jadi umat Nabi Muhammad itu ciri yang kedua, bersih hatinya. Ada teko nggak? Teko. Nggak, saya bukan tanya supaya bawa teko, bukan. Saya gambarkan, tahu kan teko ya? Baik, kalau di dalamnya ada kopi, keluarnya apa? Ya, kalau di dalamnya air bening, air kan? Dalamnya susu, keluar susu. Berarti teko itu hanya mengeluarkan isinya kan? Hati juga begitu. Kalau kotor, yang keluar di lisan kotor. Di mata jadi kotoran, melihatnya penuh amarah. Ke telinga pengen dengar yang kotor-kotor aja, yang baik-baik gak mau dengar. Ah, kamu sok soleh gitu kan? Karena biasa dengar yang salah, makanya soleh gak biasa. Gitu. Nah, isi hati itu begitu. Itu ada di Al-Arba'in itu nomor hadis yang ke-6. Ya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Dalam diri kita ada qalbu, di situ penentunya. Kalau itunya bersih, semua tubuh bersih. Ya.
Mungkin di sini ada dokter atau ahli biologi ya, bisa gambarkan nanti dengan lebih baik pengetahuan saya. Ini ada logikanya sederhana dulu. Waktu biologi kan kita dapatkan tuh di bagian jantung itu kan ada 4 bagian ya. Ada serambi kanan, kan? Serambi kanan. Kalau nggak salah atrium ya, atrium kanan istilahnya. Bawahnya kan ada bilik kanan, ventricle. Nah, terus di sini ada serambi kiri. Ini ada bilik kiri. Ini fungsi serambi itu kan nanti menyerap udara dari seluruh organ tubuh kan, oksigen. Maksudnya darah kan diserap ke sini kan, lewat vena cava ya, visi kalau vena cava nih. Ini pembuluhnya masukkan ke sini, oksigen rendah, semua darah ngalir ke sini. Di sini nanti diteruskan ke bilik kanan untuk dipompa, kan? Kemudian dari sini nanti dibawa lagi ya ke paru-paru, dari paru-paru diolah. Kemudian di sini disalurkan ke serambi kiri. Di sini sudah bagus, sudah bersih. Dari sini ke bilik kiri dipompa melalui aorta untuk kembali ke seluruh tubuh. Jadi dialirkan oksigen, darah semua ke sini ya. Tapi penemuan terbaru yang mau saya tunjukkan. Ini kan area jantung nih ini. Di penemuan terbaru di tahun 1991 itu ada pakar neurologi namanya Edward Armour. Dia melakukan penelitian, ternyata dia menemukan satu titik dalam serambi kanan. Satu titik bagian yang berisi 40.000 saraf kehidupan. Ternyata dalam jantung itu ada otak lain selain otak yang ada di kepala kita itu. Dan disitulah pusat untuk mengingat, memberi perintah, berbicara, merasakan, dan sebagainya. Itu ada 40.000 ada di sini. Bagian titik ini. Dan ini yang menentukan mengalirkan semua perintah-perintah itu ke seluruh tubuh. Yang merasakan, mengingat, mengamati, dan sebagainya. Makanya sering Anda katakan kan hati saya sakit, perasaannya, dan sebagainya. Nah itu di sini puncaknya, titiknya di sini. Kalau ini baik, semua yang dibawa baik, termasuk aliran oksigennya, darahnya, dan sebagainya. Jadi ternyata darah yang dialirkan itu bukan perkara oksigen rendah atau tinggi saja. Ternyata ada bagian lain yang memberikan kualitas kepada darah itu membentuk perilaku. Ini hubungan dengan makanan. Ini yang bisa diterjemahkan. Kenapa makanan haram membuat seseorang jadi buruk perilakunya? Salah satunya adalah karena ini mensupport sifat-sifat yang ada di otak jantung ini. Dibawalah dengan aliran darah yang dipompa oleh bilik kiri ke semua bagian tubuh. Sekarang tugas Nabi mengajarkan kepada umat, membimbing supaya ini bersih. Sebab kalau ini bersih, yang dialirkan semua sifat ke tubuh pasti bersih juga. Dan mengalirkan tadi isi teko sesuai dengan isinya. Mengalirnya semua baik-baik. Kalau ininya bersih, maka masuk dari sini ke mulut, mulutnya bersih. Keluar kata-kata yang baik. Ya, tembus ke mata, melihat, memandang yang baik-baik sampai seujung kaki. Nah, ini yang tidak ditemukan dimanapun. Perasan kebaikan itu yang disebut dengan takwa namanya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa takwa. Makanya sering teman-teman dapatkan kalau Nabi kasih nasihat pasti tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa, gitu kan? Coba Nabi pernah kasih nasihat ke salah satu sahabat, diabadikan di Al-Arba'in nomor hadis ke-18 tuh. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Takwa itu maksudnya apa? Jadilah orang baik. Tuh yang pria-pria teman-teman, setiap Jumat tuh dari rukun khutbah itu pernah nggak khatib katakan tingkatkan takwa kan? Nah intinya apa? Setiap pekan kita diingatkan jadi orang baik, jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik, anak-anak yang baik. Kalau bekerja di tempat yang baik dengan cara yang baik, itu satu kalimat singkat padat. Makanya kalau khatib sudah wasiat takwa, selesai sampai di situ pun boleh tutup khutbah. Boleh tutup, selesai. Boleh misalnya satu waktu Anda menjadi khatib Jumat, Anda katakan, ya, hadirin sekalian, sudah berapa khutbah disampaikan dengan panjang dan lebar untuk mengingatkan takwa. Kalau sampai khatib sampaikan belum Anda ingat juga, berapa lagi pengingat yang Anda butuhkan? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Selesai. Itu jadi orang baik. Nah, nanti untuk meningkatkan takwa ini caranya bagaimana? Tuh, ada iman. Ya? Iman tuh kayak sinyalnya gitu. Kalau ini aktif, takwanya muncul. Makanya sering bertemu iman dengan takwa. Pelan-pelan. Latihan mengungkap takwa, memunculkannya, itu mesti ada usahanya, disebut amal.
sifat amal yang dibimbing takwa disebut soleh. Amal soleh. Bahasa singkatnya sering disebut ibadah. Maka di sini muncul sholat. Pelan-pelan ya. Ada Al-Quran, ada puasa. Pelan-pelan. Gak apa-apa, kalau ini saya senang. Kalau ayahnya baru masalah. Biarkan anak dengan dunianya. Kecuali kalau Mas Dude bolak-balik sini, ya, nah itu saya tanda tanya itu. Balik sini ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Jadi ternyata ketika kita diminta sholat kan dibimbing Nabi kan? Nabi mengajari kita sholat kan? Sampai pentingnya sholat, itu Nabi sangat ketat. Ada sahabat baru selesai sholat, kata Nabi, kamu belum sholat, ulangi lagi. Saking ketatnya. Nah sekarang hikmahnya apa? Kenapa diminta seperti itu dengan ketat? Ternyata sholat itu salah satu jalan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Supaya hatinya bersih. Ya kan kita hafal ayatnya tuh. Biasanya awalnya tidak hafal, tengahnya hafal, ujungnya lupa. Ya, nih tengahnya. Innas sholata tanha 'anil fahsya wa munkar. Ingat kan? Awalnya lupa. Oke, berikan saya 7 menit ya, sebentar ya, nyambungkan. Ini sholat. Jadi fungsi sholat itu mencegah sumber keburukan. Sumber kekotoran itu cuma 2. Kalau bukan fahsya, itu munkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata kotor, jorok, zina, porno aksi, pornografi, LGBT itu fahsya. Mungkar, perbuatan yang diingkari hati. Maaf, sumbernya nafsu perut dan akal. Menipu, merampok, mencela, ya, membunuh dan lain-lain yang kotor-kotor yang hati ingkari, itu mungkar. Itu 2 aja. Nah, kalau ini bisa kita cegah, tepis, maka yang muncul lawannya. Ketika itu hilang, yang bersih muncul ini. Nah, sholat itu hikmahnya dari mulai takbir sampai salam melatih kita supaya mengirim sinyal ke hati supaya bersih. Kalau sudah bersih, semua bagian tubuh jadi baik. Jelas di sini? Baik, itulah sebabnya kenapa mengajarkan kepada kita dari Nabi supaya ayo jaga sholat, sekeluarga sholat, anak sholat, dari kecil sholat, supaya anak tumbuh jadi orang baik. Pertanyaannya, dari sekian kita hidup sampai saat ini, berapa semangat kita menjaga sholat sehingga layak kita disebut sebagai umat Nabi? Yang dikonfirmasi oleh Nabi itu pertama sholatnya dulu. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Perbedaan orang beriman dengan belum beriman itu ada pada sholatnya. Baik, saya cepat ya, saya selesaikan. Kurang lebih 6 menit kita selesai. Ini 3, wal hikmah. Kalau mau benar, belajar hikmahnya. Sholat, ada bacaannya. Allahu Akbar, bacaan. Ada gerakannya. Tangan diangkat sejajar dengan bahu. Ada hikmahnya yang terakhir. Kenapa tangannya begini? Kenapa diletakkan di sini? Kenapa kakinya dilebarkan selebar bahu? Kenapa tidak rapat begini? Kenapa nggak terlalu lebar? Ini ada maknanya. Kalau kita bawa itu dalam kehidupan, dipraktikkan dalam hidup, makna-makna itu membimbing kita berkehidupan untuk mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan tadi. Nah sekarang pertanyaannya, dari 3 ini seringkali yang dibahas 2. Bacaannya apa? Caranya bagaimana? Dan seringkali uniknya sering ribut pada masalah cara. Antara yang kunut dengan yang tidak, ribut. Antara yang sujudnya pakai telapak tangan atau lutut, sibuk. Sementara dua-duanya nggak paham kenapa mesti kunut misalnya. Sunnah. Kenapa turunnya dengan ini? Itu ada maknanya semua. Bisa kebayang nggak teman-teman? Ada orang diajarkan oleh Nabi tentang cara berdiri, dipakai dalam hidup, jadi orang kaya yang pernah hidup di bumi. Yang valuasi hartanya pernah dihitung, dengan kurs sekarang itu 14.000 triliun. Belajar dari berdiri. Itulah Abdurrahman bin Auf. Jadi semua dalam Islam itu ada artinya, nggak ujuk-ujuk begini. Sholat begitu aja, tidak, ada maknanya. Puasa ada saum, ada siam, dari namanya aja sudah ada artinya. Kenapa sholat? Kenapa puasa disebutkan siam? Kenapa yang biasa saum? Itu ada artinya. Nah, jadi 3 bagian ini sudah, ayat sudah, bersih hati sudah, hikmah. Kemudian yang keempat, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Kitab
penjelasan Al-Quran yang dibukukan, singkatnya hadis. Jadi kalau kita sekarang melihat Nabi sudah nggak ada, tapi bisa melacak itu lewat buku-buku hadis. Dari mulai fisik Nabi bagaimana, jalan Nabi seperti apa, bicara Nabi bagaimana, kalau jadi suami seperti apa di rumahnya, bukunya udah ada semua. Bahkan sekarang sudah online, kan sekarang sudah digital. Kalau sudah digital, sudah bisa diakses, masuk ke handphone, belum mau belajar juga dengan cara apa lagi difasilitasi. Yang terakhir, nah ini yang paling penting, ini jarang dibahas nih. Ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sifat umat Nabi itu diajari kebaruan-kebaruan dalam kehidupan. Bahasa kerennya kreatif dan inovatif. Ciri umat Nabi Muhammad itu kreatif. Selalu punya inovasi baru. Ya, jadi kalau belajar yang dipelajari tajwid, tapi belajar dengan inovasi yang baru sehingga belajarnya menyenangkan, nyaman. Bisnis punya kreativitas. Kalau orang sudah dapatkan ini, cari peluang yang lain, inovasinya bagus. Itu umat Nabi itu. Makanya umat Nabi itu selalu maju. Ya, dalam berbagai aspek. Nah, ini 5 ini saya tutup kemudian dengan kalimat begini. Setiap 12 Rabiul Awal, umat Islam pada umumnya berupaya untuk mengingat kembali, memperingati kembali tentang lahirnya Nabi. Tapi di antara sekian yang memperingati itu, berapa yang mempelajari misi utama Nabi itu sehingga benar-benar menjadi umat Nabi yang seutuhnya. Itulah sebabnya kalau datang Rabiul Awal, coba pelajari yang 5 ini. Sudah betul belum sejati jadi umat Nabi? Ya, saya kembalikan. 1, kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, berusaha untuk membersihkan hati dengan baik. Yang ketiga, kita berupaya mempelajari petunjuk praktek kehidupan Nabi. Yang keempat, mempelajari hikmah-hikmah dari pedoman kehidupan itu. Dan yang kelima, selalu kreatif, berinovasi, menjalani kehidupan dengan dasar-dasar yang dituntun dari petunjuk Nabi SAW. Inilah dalam setiap maulid itu, setidaknya ditanya pada diri kita, rangkuman ini diperas nanti menjadi 2 sifat dan di surah ke-48 di ayat yang ke-29. Jadi 5 ini jadi 4 poin. 4 ini ada pada nama Nabi Muhammad, yang satunya ada pada Ahmad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, Ahmad disebutkan sekali dalam Al-Quran. Muhammad, Quran surah ke-3 ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah 47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah 48 ayat ke-29. Ahmad cuma sekali, Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Jadi 4 tambah 1 berapa? 5. Misinya 5. Yang 4-nya dengan namanya. Jadi sebetulnya ketika disebutkan nama Muhammad SAW, bukan sekedar kita bersolawat, tapi kita mencoba mengecek, sudah betul jadi umat Nabi yang benar. Hatinya sudah bersih belum? Ya kan? Dengan bagian-bagian ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Salat yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Teruskan pelan-pelan, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Apa itu atharis sujud kata para ulama? Wajahnya yang bersih, yang bening hatinya, yang ketika dilihat orang menyenangkan, mewarisi kepribadian Nabi. Nabi kan kalau dilihat orang langsung senang. Ya, nanti muncul karakter, begitu disebut namanya langsung pengen jadi baik. Ada yang begitu tuh. Ngelihat fotonya langsung pengen jadi taat gitu. Ada yang disebut namanya, jangan sebut nama itu. Nah, berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi. Kita cukupkan dulu. Nanti ada duhur mungkin 30 menit kalau ingin diskusi. Kita berikan waktu untuk teman-teman. Kita cukupkan sejenak. Kita tunaikan sholat duhur. Semoga Allah meridai kita semua. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.